hidup yang kita jalani, segala yang datang kepada kita, atau apa yang kita sebut sebagai nasib kita itu, ya, itu sebetulnya cuma proyeksi dari kualitas jiwa kita, kesadaran kita, keadaan diri kita secara emosi, secara persepsi, secara energi, secara karma, itu yang menarik nasib itu, ya. Jadi kalau Anda merasakan nasib Anda itu tanda kutip kurang selaras, ya, ada yang membuat Anda merasa nggak nyaman, merasa ini bukan hidup Anda yang ideal, Anda tidak bisa menyalahkan siapa, karena sekali lagi itu dibentuk oleh diri Anda sendiri, oleh laku yang pernah Anda jalani, baik di kehidupan yang sekarang maupun di kehidupan yang lampau, yang membentuk jaring-jaring karma dan kesadaran, ya. Jadi kalau Anda merasa hidup ini belum sempurna bagi Anda, sekali lagi, jangan menyalahkan siapa-siapa. Solusinya adalah Anda mentransformasi jiwa dan raga, ya. Jadi jangan pernah mengatakan, oh Tuhan sedang menguji saya, makanya saya jatuh bangkrut. Kok ada begitu Anda bangkrut, ya urusan Anda sendiri, kan Anda salah melangkah, salah mikir. Ya udah begitu. Jadi kunci untuk menata kehidupan itu adalah tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita mengerti tentang logika semesta. Semesta itu laksana cermin itu, dia memantulkan apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau pikiran kita, kesadaran kita selalu murni, penuh kasih, ya, tindakan kita selaras, yang baliknya juga yang selaras. Itu yang disebut sebagai hidup surgawi. Tapi kalau kita misalnya masih penuh dengan jejak karma buruk, ada kebencian, dendam, ya itu yang terpantulkan ke semesta dan balik ke kita. Udah bolak-baliknya cuma begitu dah. Ya, terima kasih. Mas Guru. Iya, silakan. Tadi waktu meditasi terakhir itu, Mas Guru baru pertama ini saya dengar rasa bersalah, penyesalan di masa lalu, ya cukup kita anggap sebagai kewajaran, gitu. Yang terakhir tadi saya benar-benar meresapi itu. Boleh dijelaskan nggak? Sebetulnya saya sering ngomong begitu, cuma mengayun dari sana. Sudah biasa. Gini, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah terjatuh, kepleset, masuk ke jurang kekeliruan, bahkan yang dalam? Ya, saya juga pernah, bahkan di masa lalu sering pernah. Ketika kita sedang tidak dalam kesadaran penuh, tidak terhubung penuh kepada diri sejati, maka segala langkah kita kan ngikutin ego. Kita hanya mengikuti pertimbangan nalar atau rasio kita. Ya pasti wajar kalau kemudian banyak salah. Kalau salah, pasti kita menemukan dampak-dampak yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kondisi kita salah. Bagaimana kita menyikapi bahwa di masa lalu kita membuat keputusan-keputusan yang tidak bijaksana. Emangnya kalau nyesel semuanya jadi beres? Emangnya kalau kemudian kita tenggelam di dalam rasa bersalah kemudian semuanya jadi beres juga? Kan kagak. Ya, jadi runyam, iya. Jadi sikap yang konstruktif adalah kita bilang itu wajar, karena memang itulah level kesadaran kita. Dengan level kesadaran kita ya begitu itu. Sebuah sikap yang mungkin muncul. Tetapi ingat, hukum alam ini kan adil. Begitu kita salah, kita pasti nanggung akibatnya. Dari akibat itu kita belajar. Iya kan? Dengan segala kepedihan, kepahitan hidup kita belajar. Kita jiwanya dimatangkan. Terus mau apa lagi? Maka segala kesalahan dipahami saja bahwa itu sebagai sebuah bentuk pembelajaran bagi jiwa. Pahit manisnya jiwa sedang digembleng, sedang dimatangkan. Selesai dong. Ngapain kita terus tenggelam dengan rasa bersalah? Oh nggak ngubah apa-apa.
Yang penting kita punya niatan dan tekad yang kuat. Hari ini di sini kita lebih selaras dan lebih setia kepada diri sejati, selesai dong. Bahwa kemudian nanti di kemudian hari, di hari-hari esok kita kepesat lagi, bangun lagi, nggak usah ribet. Ya kan begitu. Ya. Mas Guru, berarti kita memaklumi tingkat kesadaran diri kita sendiri pada saat itu, dan di saat sekarang ini lebih besar pemaklumannya pada saat kita waktu di level yang Loh ya iyalah, emang baru bisanya segitu, mau sosokan gimana? Nah, kalau kita bisa memaklumi diri sendiri, maka Anda pasti bisa memaklumi orang lain. Ya udah gitu mesti. Ya. Jadi disederhanakan. Karena kalau itu jadi beban Anda nanti makin ribet. Rasa bersalah, denial pada kualitas diri. Kok saya kok begitu terus sih, nggak bisa lebih bagus, seribet nanti urusannya. Iya, pancen iso mung kaya ngono ku ya wis ditompo. Jadi menerima itu termasuk menerima ya diri kita baru bisa begitu. Jadi nggak senewon gitu. Ya, oke. Tetapi saat yang sama kita juga punya tekad. Ya, makanya kita nyebut, kita bilang, Gusti, biarlah dari waktu ke waktu aku semakin tertuntun oleh-Mu. Aku semakin bisa hidup di dalam kasih-Mu. Aku semakin bisa berjalan melangkah dengan kuasa dan kehendak-Mu. Itu tekad yang kita ucapkan. Gitu. Oke?